Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Yusuf dari Prodi D3 TLMA. Yang terhormat Ibu Rika Kartika SIPMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya izin mempresentasikan PowerPoint yang saya sudah buat, yaitu tentang dampak perkembangan IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Pendidikan. Sebelumnya saya izin menjelaskan apa itu IPTEK dalam pendidikan. Jadi, IPTEK dalam pendidikan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan proses, kualitas, dan hasil pendidikan. Jadi, ini sangat penting karena apa? Agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi. Nah, selanjutnya ada dampak positif IPTEK dalam pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan global. Nah, contohnya seperti apa sih? Jadi, kalau aksesibilitas meningkat itu kan kita bisa belajar dari mana saja. Seperti contohnya kayak ada Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Yang kedua ada personalisasi pembelajaran. Nah, di sini tuh maksudnya seperti menyesuaikan gaya belajar dari setiap individu. Yang ketiga adalah kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir penggunaan media digital interaktif. Selanjutnya di sini ada dampak negatif dari IPTEK. Yang pertama ada ketimpangan akses teknologi. Yang kedua ada ketergantungan berlebihan pada perangkat digital. Jadi dapat mengurangi interaksi sosial. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan fokus belajar. Dan yang keempat ada resiko privasi dan keamanan data. Jadi data pribadi mahasiswa bisa bocor tanpa perlindungan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke poin utama, yaitu keterkaitan setiap aspek dengan nilai Pancasila. Jadi, apa sih kaitan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan IPTEK dalam pendidikan? Yang pertama adalah penggunaan IPTEK dalam pendidikan harus diarahkan untuk membangun akhlak dan moral peserta didik. Terus yang kedua, teknologi seharusnya tidak menjauhkan manusia dari nilai spiritual, tetapi memperkuat rasa syukur atas ilmu dan ciptaan Tuhan. Contohnya itu menggunakan media digital untuk mempelajari nilai-nilai agama atau etika. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi IPTEK itu membantu pemerataan pendidik dan menghargai hak setiap manusia untuk belajar. Namun ketimpangan akses internet atau perangkat digital perlu diatasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan pendidikan. Terus juga pendidikan berbasis IPTEK harus tetap menjunjung etika digital dan perlindungan data pribadi. Untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, IPTEK menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa melalui kolaborasi digital antar pelajar dari berbagai daerah, seperti platform e-learning nasional menciptakan ruang belajar bersama tanpa batas wilayah. Penggunaan teknologi harus mendukung identitas nasional, bukan meniru budaya asing secara berlebihan. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keterkaitannya yaitu pengembangan kebijakan pendidikan berbasis IPTEK perlu dilakukan dengan musyawarah antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Dosen dan mahasiswa juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan teknologi pendidikan dan juga menumbuhkan kritis dan bijak digital sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam demokrasi pendidikan. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pemerataan akses terhadap IPTEK adalah bentuk keadilan sosial dalam pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memastikan semua mahasiswa terutama di daerah terpencil mendapat fasilitas belajar digital yang sama. Penerapan IPTEK harus menumbuhkan kesetaraan dan kesejahteraan pendidikan nasional. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi berperan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa kita akses dengan teknologi. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangatlah penting. Mulai dari mencari rumus-rumus cepat, mencari referensi, semua bisa diakses melalui internet. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan diantaranya menambah wawasan. Dengan mudahnya mencari sumber-sumber pengetahuan membuat kita sebagai para penggiat belajar mendapatkan wawasan dari internet. Meningkatkan kemampuan belajar. Tak dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi membuat kemampuan belajar meningkat. Dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali. Mudahnya mencari materi pembelajaran dengan adanya platform YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita lebih mudah mencari materi pembelajaran.
Dan lebih enaknya lagi, bisa bertanya langsung. Mudah bukan? Belajar lebih mudah dan fleksibel. Dengan adanya gawai, membuat kita lebih mudah belajar dimanapun dan kapanpun. Entah di kendaraan umum, bahkan di toilet pun kita bisa belajar. Bagi kamu yang masih males-malesan belajar, sekarang tidak ada alasan lagi, karena dipermudah oleh teknologi. Sekian informasi dari penggiat. Baik, izin jadi tadi adalah contoh video tentang iptek dalam pendidikan. Kesimpulannya adalah perkembangan iptek dalam pendidikan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila jika digunakan secara etis, adil, dan berkeadaban. Teknologi bukan hanya alat pembelajaran, tetapi juga sarana membangun karakter bangsa yang religius, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Berikut adalah referensi dari materi yang sudah saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.